sepertiga dikali B pangkat 3/2. Oke, di mana A sama dengan 1/8 dan B sama dengan 4. Saya ulang ya, pelan-pelan. Di sini A sama dengan 1/8, B sama dengan 4. Kita ganti semua nilai A dengan 1/8 dan nilai B dengan 4. Ini kita masukkan, ini 1/8, ini 4. Nanti hasilnya seperti yang tadi. Berarti kan 1/8 pangkat min 2 dikali 4 pangkat setengah. Pangkat setengah. Kurungnya biar sama. Dikali lagi, ini kan ada A lagi, berarti 1/8 lagi dipangkat dengan 1/3 dikali B nya 4 dipangkat 3/2 dikali dengan -1. Oke, tadi formnya kan jadi ini kan, 1/8 pangkat min 2, 4 pangkat setengah dikali 1/8 pangkat 1/3, 4 3/2 min 1. Dimana yang min 1 di sini itu kan tadi bisa ditulis juga 1/1/8 pangkat 1/3 dikali 4 3/2. Jadi seperti ini kan. Yang ini itu menjadi ini. Jadi kalau kita tulis ini akan karena yang bilangan yang depan ini, yang kurung depan ini dia nggak pangkat negatif, berarti dia akan tetap menjadi 1/8 dipangkat min 2 dikali 4 pangkat setengah dibagi 1/8 pangkat 1/3 dikali 4 pangkat 3/2. Paham ya sampai di sini? Paham kan? Oke. Yang lain? Oke. Ini kan sekarang kan ada 2, ada 1/8 dan ada 4 kan? Tadi kan itu yang min 1 karena kalau dia tadi kan disebutkan Mbak ya, kalau dia seandainya M pangkat min 1 itu kan sama dengan 1/M. Ya kan Mbak Santi? Jadi kalau seandainya Mbak punya, kalau di sini kan ada 1/8 pangkat 1/3 dikali 4 pangkat 3/2 min 1, berarti kan sama dengan 1/8 pangkat 1/3 kali 4 3/2. Tuh. Sekarang di sini kita punya 1/8 dan 4.
tadi kan disebutkan juga di rumusnya, tadi kan ada seandainya A pangkat M per A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M min N. Masih ingat ini kan? Jadi di sini sama, dia ada 1/8 pangkat min 2 per 1/8 sepertiga. Jadi kita jadikan satu dulu di sini. Itu ada 1/8 pangkat min 2 min sepertiga. Ya kan? Ini ada min 2, ada min bener gak sih ini? Oh iya, min sepertiga. Kemudian 4-nya itu kan ada 4 pangkat setengah dikurangi pangkat 3/2. Ini paham sampai sini? Sampai sini paham ya? Oke. Sekarang tinggal pangkatnya. Ini kan pangkatnya ada pangkat min 2 min 1/3. Itu kan sama. Kalau 2 itu kan berarti berapa? Min 6 kan Mbak ya? 2 kan min 6/3. Karena 6 dibagi 3 kan sama dengan 2. Dikurangi 1/3. Itu sama dengan min 7/3. Di sini paham? Karena dia min 2 itu kan dia ini kan harus penyebutnya sama-sama 3. Jadi kalau 3, 2 itu kan sama dengan 2 sama dengan min 2 sama dengan min 6/3. Kalau 6 dibagi 3 kan sama dengan 2 kan Mbak ya? Jadi kan min 6/3 dikurangi lagi sepertiga. Karena ini kan ada sepertiga. Berarti kan min 7/3. Mbak Ami paham? Oke. Sekarang yang ini sudah. Sekarang ada yang berarti di sini ada 1/8 pangkat min 7/3. Iya, penyebutnya disamakan. Kemudian untuk 4. Sekarang ini kan yang 4. Untuk 4 ini kan ada setengah dikurangi 3/2. Ini berapa berarti? 1 dikurangi 3 berarti kan min 2/2 sama dengan min 1. Sedangkan di sini berarti tinggal ditulis 4 pangkat min 1. Sudah kan Mbak? Sekarang kan ada 1/7 min 7/3 ada min 1. Ya kan? Berarti ini sama dengan 1/1/8 pangkat 7/3 dikali 4. Sedangkan kan 1/8 itu berapa? 1/8 kan
2 pangkat min 3 dikali 7/3. Alah. Ini ada 1/2 pangkat min 3. Ini paham ya? Kalau 1/8 kan sama dengan 2 pangkat min 3 kan Mbak ya? Pangkat 7. Iya. 7/3 dikali 4. Ya kan? Ini kalau kalau tadi kan disebutkan kalau seandainya ada bilangan A pangkat sorry. A pangkat kalau seandainya kan tadi disebutkan A pangkat M dikali dikali N itu kan sama dengan A pangkat M kali N. Ya kan? Berarti kalau di sini kita tinggal coret karena dia ada 7, ada 3 dan 3. Berarti tinggal 1/2 pangkat min 7 kali 4. Karena dia 2 pangkat min 7 kita jadikan bilangan positif, dia akan menjadi 2 pangkat 7/4. 2 pangkat 7 itu sama dengan 2 dikali 2, 7 kali kan? 2, 4, 5. Ini berarti kurang 1 tambah 2. Dibagi, kalau 4 kan 2 kali 2. Berarti dicoret tinggal 2 pangkat 5. Tinggal 2 pangkat 5. Atau untuk nilai yang paling gampang dari 2 pangkat 7 di sini kan tinggal 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dikurangi 5. Dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 5. Ayo Kim. Jadi satunya nggak usah ditulis. Dia nggak usah ditulis karena kan kalau dia 2 pangkat 7 di sini Mbak ya, dia kan dinaikkan. Otomatis kan 1 kali 2 pangkat min 7 kan sama dengan 2 pangkat 7. Jadi yang dia nggak ditulis. Bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 itu adalah bilangan itu sendiri. Gitu Mbak Tia. Ini paham nggak ini? Kayaknya kuat ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ayo, yang sedikit banget, ayo Mbak Ana. Oke, yang lainnya? Masih soal yang sama Mbak, masih soal yang sama. Sudah, kalau paham, sudah paham ya? 7 min 2 ya, 7 min 2. Iya, jadi kan ini kan 2 pangkat 7. Kalau 4 kan sama dengan 2 kali 2 kan? Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Yep, 2 pangkat 2. Jadi kan kalau di sini tinggal 2 pangkat 7 dikurangi 2 pangkat 2, yaitu bisa ditulis 2 pangkat 7 min 2. Kan sama dengan 2 pangkat 5. Ini kan sama dengan penjelasan yang ini.
yang dicoret-coret. Mbak Neng Tia Apeng, nama aslinya siapa ya Mbak ya? Mbak Koti ya, oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak kita lanjut ke soal berapa tadi yang ditanyakan, nomor 10 ya. Ini sudah paham ini. Kalau belum paham nanti nggak apa-apa, nanti ditanyakan lagi. Bisa lewat grup Facebook atau bisa message ke saya. Sekarang nomor 5 sama 6 itu sebenarnya sama. Boleh, boleh Mbak Ayu, kalau mau tanya monggo silahkan. Jadi kalau teman-teman mau tanya silahkan. Sekarang nomor ini sudah ya, sudah paham ya. Kita untuk soal nomor 5 dan nomor 6 itu sebenarnya sama. Itu sama saja. Jadi sekarang kita apa ya? Saya satu aja ya. Berarti yang nomor 5A. Ini kan ada 3 akar. Akar lagi. Akar 3, akar 2. Gini kan? Itu kan kita mulai dari yang pertama. Seperti kita tahu kalau dia akar A, itu kan sama dengan A pangkat setengah. Kalau seandainya ada 3 akar A, itu kan sama dengan A pangkat 1/3. Itu yang harus Mbak-mbak ingat ya. Kalau yang ini kemarin sudah kan? Sudah apa belum ya ini? Sudah kan? Ini ingat kan ya? Oke, pelan-pelan. Oke. Gini, ini kan ada soal akar 3 diakar diakar lagi 3/2. Kemarin pada pelajaran sebelumnya kan kita sudah bahas kalau seandainya dia akar A, kalau dia nggak ada tulisan apapun itu sama dengan A pangkat setengah. Kalau seandainya dia ada 3 akar pangkat A akar 3 itu sama dengan A pangkat 1/3. Kalau di sini ada N akar A itu sama dengan A pangkat 1/N. Iya, ini patokannya, ini rumusnya. Itu kayak yang di bab 3 Mbak, pangkat pecahan di halaman 2. Kan kalau di situ disebutkan A pangkat M akar N itu sama dengan A pangkat M/N. Oh gitu. Eh, sebentar, saya uploadkan. Sebentar ya. Ditunggu. Sebentar Mbak, ini saya uploadkan untuk yang materi kemarin. Kita tunggu.
Apa ini? Ini pangkat pecahan. Ada Mbak. Nanti ada penyelesaiannya. Jadi tadi yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi itu ini pangkat pecahan. Jadi kalau dia ini Mbak rumusnya. Jadi kalau pangkat pecahan itu A pangkat, seandainya ada akar N, A pangkat M itu sama dengan A M per N. Kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia nggak ada apa-apa di sini, ini A, berarti dia sama dengan A pangkat setengah. Kalau seandainya di akar 3A, itu dia akan sama dengan A pangkat 1/3. Kalau ada 3 akar A pangkat 4, berarti sama dengan A pangkat 4/3. Ini sudah paham di sini? Yang belum dapat buku sudah paham ya berarti? Kalau sudah, kembali ke sini. Di sini kan ada akar pangkat 3, akar, dan 3 akar pangkat 2. Berarti kita mulai dari yang paling dalam. Iya, kalau seandainya kalau seandainya ini kan nggak ada tulisan apa-apa, Mbak. Ini nggak ada tulisan apa-apa, ya sudah, berarti dia anggap saja 1. Kalau seandainya di sini ada A pangkat 4, berarti dia harus A pangkat 4/3. Oke, Mbak Tia. Sekarang kita lanjut ke yang tadi. Sekarang berarti ada 3. Ini ada akar 3, akar 3/2. Kita mulai dari ini dulu. Berarti ini adalah 2 pangkat 1/3. Yang ini sudah paham kan? Berarti kan 2 pangkat 1/3. Kemudian dia diakar lagi. Berarti dia 2 ini ada dari soalnya, Mbak. Ini kan ada soalnya. Soalnya kan dari dalam kurung ini ada 3 akar 2. Kemudian dia diakar lagi. Berarti dia dikalikan lagi dengan setengah. Kemudian dia dikalikan lagi dengan 1/3. Nanti ngitungnya gini, paling gampang. Jadi kalau akar itu dia pasti 1/, entah itu 1/2, entah 1/3, entah 1/4. Ini kan ini untuk yang pertama. 2 akar 1/3. Kemudian diakar lagi menjadi 1/2. Dipangkat 1/2. Dipangkat lagi dengan 1/3. Nanti akan hasilnya seperti ini tulisannya. Kemudian kita tinggal mengalikan. Tadi kan kalau gini kan tinggal dikalikan 1 kali 1 kali 1, 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3, berarti 1 per pangkat 6 kali 18. Itu soalnya jawabannya. Sudah paham? Kayaknya nggak susah kalau yang ini ya.
Oke, sekarang berarti nomor 5 sama 6 itu kan sudah sama kan? Untuk yang nomor 18, 3 kali 2, bener gak sih? Kan 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18 kan? Jadi 1/18. Oke, sekarang berarti soal yang tadi 5 sama 6 sudah sama. Sekarang soal nomor 10 ya. Ini saya ganti. Soal nomor 10. Itu kan ada 18 A pangkat 4 dikali B pangkat 3 dikali C pangkat 5 dibagi min 6 A pangkat 3 B pangkat 4 C pangkat 4 dikali 5 A kuadrat B pangkat 5 C pangkat 3 dibagi 15 6 156 ya, ini 156 A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 4 C pangkat 4. Untuk menyelesaikan soal seperti ini kita selesaikan satu-satu dulu Mbak. Jadi kita selesaikan ini dulu, kemudian kita selesaikan yang ini. Jadi sekarang kita selesaikan untuk yang 18 A pangkat 4 B pangkat 3 C pangkat 5 per min 6 A 3 B 4 C 4 ya. Di sini kan ada 18 dibagi min 6 berapa? Kita selesaikan dulu untuk bilangannya. Jadi 18 bagi min 6 min 3, ya kan? Untuk A-nya, A pangkat 4 dikurangi 3 dikali B 4 dikurangi B-nya 3 ya. B-nya 3 dikurangi 4 dikali C 5 dikurangi 3. Kemudian dikali ini kan 3 4. Iya, 5 dikurangi 4. Sorry. Dikali 5 per 156. Kayaknya 156 nggak bisa dibagi. Sekarang A 2 dikurangi 3 dikali B, ini 2 ya, sorry, ini 2. 5 dikurangi 2 dikali C 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 4. 4 156 kan ini 5 A2 B pangkat 5 C3 156